Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang akan kita lakukan bila berada di tempat wisata. Sebelum melanjutkan menonton video ini, subscribe, like, dan komen ya channel ini agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Oke, mari kita bahas tema kali ini tentang apa yang harus kita lakukan atau apa yang sebaiknya kita perbuat bila berada di tempat wisata. Tempat wisata pastinya adalah tempat yang menyenangkan. Untuk itu, jangan hanya sekadar bila kita berada di tempat wisata datang dan pergi begitu saja. Nah, ini ada beberapa saran yang bisa kita lakukan atau sebaiknya kita lakukan bila berada di tempat wisata. Pertama adalah nikmatin sepuasnya di tempat wisata itu. Artinya begini, bila kita berada di tempat wisata, nikmatin apa yang ada di tempat wisata itu. Misalnya, bila kita berada di tempat wisata yang bernuansa sejarah, gali atau nikmatin sisi-sisi dari sejarah yang ada. Misalnya, bila kita berada di Hagia Sophia, Istanbul, Turki, nah kita bisa nikmatin sisi-sisi sejarah yang ada di tempat itu. Bila tempat wisata itu bernuansa religius, misalnya tempat ibadah seperti masjid atau gereja, di tempat itu ikut menunaikan ritual-ritual agama atau kewajiban-kewajiban agama. Misalnya, bila kita berada di Masjid Sultan Ahmet, Istanbul, Turki, di tempat itu kita tidak hanya melihat bangunan yang megah dan indah, namun tunaikan juga sholat 5 waktu atau sholat saat kita berada di masjid itu. Contoh yang lainnya, misalnya bila saat kita pergi ke Museum Jalaluddin Rumi di Konya, Turki, di sana kita juga bisa sekalian berziarah kubur selain mengenang sisi-sisi sejarah yang lainnya. Jadi ketika kita berada di tempat itu, kita tidak hanya sekedar datang dan melihat bangunan. Kedua adalah kita mengambil foto di tempat wisata itu sebanyak-banyaknya. Bisa saja kamu berfoto selfie ria di tempat wisata itu sebanyak-banyaknya. Namun alangkah baiknya bila kita juga mengambil gambar atau foto pada sisi-sisi yang lain, seperti mungkin keindahan bangunan itu, seni bangunan itu, atau hal-hal yang unik dan menarik di bangunan itu. Kita ambil foto sebanyak-banyaknya, siapa tahu kelak akan menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Ketiga adalah bikin video di tempat wisata itu. Dengan adanya kamera yang semakin canggih, setiap orang sekarang bisa membuat video apapun. Nah, kita juga bisa melakukan hal demikian di tempat wisata. Kita ambil sisi-sisi yang menarik, unik, apa yang terjadi secara langsung, apa yang terekam di video tersebut bisa menjadi dokumentasi hidup. Kita ambil adegan atau gambar-gambar yang menarik ketika berada di tempat wisata. Apa yang kita dokumentasikan tersebut akan bermanfaat tidak hanya sekarang, namun juga pada tahun-tahun yang akan datang. Keempat adalah catat semua perjalanan yang ada selama kita bepergian di tempat-tempat wisata itu. Catat mungkin harga tiketnya berapa, terus pengalamannya bagaimana,
suasananya bagaimana. Nah, catatan-catatan itu akan menambah dokumentasi kita bila suatu saat kita buka dan menjadi kenangan yang terindah. Kelima adalah beli atau ambil sesuatu yang menarik di tempat wisata itu. Maksudnya adalah beli oleh-oleh yang paling menarik di tempat wisata yang kita tuju. Misalnya, bila saat berada di Istanbul, Turki, beli pasmina atau oleh-oleh ciri khas dari negara tersebut. Ini merupakan juga menjadi kenang-kenangan kita tersendiri yang tidak akan kita lupakan. Juga bisa dikatakan sebagai penanda bahwa kita pernah ke tempat wisata itu. Keenam adalah ceritakan pengalaman apa yang kita lakukan di tempat wisata itu kepada semuanya. Pengalaman yang kita ceritakan kepada yang lain akan menjadi panduan atau petunjuk bila mereka ingin menuju ke tempat wisata itu. Nah, demikianlah beberapa catatan besar atau garis-garis besar tentang apa yang perlu kita lakukan bila berada di tempat wisata. Tujuannya agar kita pergi ke tempat wisata itu tidak hanya sekedar datang dan pergi begitu saja, namun membawa kesan yang mendalam dan bermanfaat bagi yang lain.